Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini, pagi hari ini kami boleh datang. Kami bawa setiap pujian dan persembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian dan penghormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ini hati kami. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan begitu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kami datang, kami bawa setiap hati kami menyembah Engkau. Memuji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini kami percaya berkuasa Tuhan, hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Hadirat-Mu itu yang jamah setiap kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan itu menaungi setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Mari bawa korban syukurmu pagi hari ini. Naikkan pujian bagi Dia. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Segala pujian bagimu yang layak disembah. Kami bawa korban syukur. Oh, haleluya. Sama-sama. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Amin. Bawaku dekat padamu. Katakan, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari bersama-sama, engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian ini nyata. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, oh, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama mari bawa hatimu sembah Dia. Nyatakan kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa hatiku, bawaku dekat padamu. Oh, Tuhan, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, mari dengan sungguh sama-sama nyatakan kasih-Mu melingkupi hidupku.
mau tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu. Oh, ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu Bapa. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam segala perkara kami tahu Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu, kami terima pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami meletakkan setiap perkara hidup kami, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang hidup, Engkau yang kudus. Kami punya Tuhan yang besar dan ajaib, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu naikkan pujian syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau layak Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, Kau yang mengalami pertolongan setiap hari. Mari bawa hatimu sembah Dia. Nyatakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Oh segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, sama-sama mari sembah Dia. Mari bersama katakan segala Pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang ku sujud. datang sujud di hadapan-Mu. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu. Kami datang menyembah Engkau pagi. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian Mari bawa hatimu lebih lagi, lebih dalam menyembah. Sebab Engkau yang layak terima penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Oh, ini hormat kami bagi-Mu. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua penyembah, naikkan pujian-Mu, nyatakan Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak terima kasih buat pagi ini Tuhan. Penyertaan-Mu buat kami Tuhan sempurna. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami.
dalam kami melangkah hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami yakin percaya kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau kami boleh nikmati dan rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa kita pagi hari ini boleh bertemu bersama dalam misbah syukur pada pagi hari ini. Dan biarlah senantiasa kita setia untuk kita mencari Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita mencari Tuhan. Dan kita merasakan kasih-Nya, setiap pagi kita mengucap syukur karena kebaikan-Nya, dan kita menaikkan pujian. Bahkan kita merenungkan firman, dan firman itu biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari, dan boleh kita lakukan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya teringat dengan kata peribahasa tentang mulutmu adalah harimaumu. Jadi katakan mulutmu atau mulutku adalah harimauku, atau mulutmu adalah harimauku. Peribahasa mulutmu harimaumu berarti perkataan seseorang dapat menjadi pemangsa bagi diri sendiri. Jadi apa yang kita katakan bisa menjadi pemangsa bagi diri kita sendiri. Jadi dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut bisa menyelamatkan, dan apa yang keluar dari mulut juga tetapi juga bisa menghancurkan diri sendiri, atau bisa menghancurkan hubungan, atau bahkan menghancurkan masa depan. Apa yang keluar dari mulut kita ini? Di Alkitab dikatakan banyak sekali tentang apa yang dinamakan perkataan atau dengan mulut ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi perkataan memiliki kuasa yang besar, bisa menyelamatkan, bisa juga menghancurkan, bisa juga menggagalkan, tapi juga bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membangun. Hanya dengan mulut ini. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Jadi dari apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut ini bisa membangun, bahkan juga bisa mematikan. Dari mulut ini dampaknya besar sekali. Bisa seperti api yang membakar hutan dengan perkataan mulut kita. Seperti dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, kita buka Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah bicara dari unsur dari mulut ini Bapak Ibu. Perkataan dari mulut, dan dari lidah kemudian keluar dari mulut. Ini hidup dan mati bisa dikuasainya. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita mengatakan dengan apa yang perkataan kita keluar dari mulut kita sesuatu berkat, akan membawa kehidupan. Tetapi sebaliknya kalau perkataan kita keluar dari mulut kita sesuatu yang jahat, maka itu menjadi mematikan. Seperti dalam Yakobus 3 ayat 5-6 juga dikatakan, lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lidah pun adalah api. Lidah, sekali lagi, lidah ini bagian dari mulut Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, itu dari lidah, kemudian keluar dari mulut dan kita keluar sesuatu, itu bisa menjadi api, bisa menghanyutkan, bisa mematikan, bahkan bisa membangun. Seperti juga dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan dari mulut kita ini bisa apa? Yang pertama, perkataan dari mulut ini bisa melukai. Satu ucapan kasar bisa meninggalkan luka bertahun-tahun hanya dengan kata-kata. Dan kadang bekas kata-kata lebih lama sembuh dibanding luka fisik. Jadi mungkin kita masih ingat dengan kata-kata mungkin orang lain yang mengata-ngatai kita dengan ucapan yang kasar. Dan itu terngiang-ngiang mungkin sampai sekarang. Dan itu
bisa meninggalkan bekas luka bertahun-tahun hanya dengan perkataan. Dan juga dengan perkataan bisa menjatuhkan diri sendiri. Orang bisa kehilangan apa dengan perkataan? Dengan orang bisa kehilangan kepercayaan. Karena dari mulut yang mengatakan tidak benar, kemudian membuat kehilangan kepercayaan, orang sudah tidak percaya dengan kita lagi karena banyak bohong. Kemudian bisa kehilangan persahabatan karena kata-kata kasar, karena mulut yang tidak dijaga. Kemudian keluar kata-kata yang tidak baik, akhirnya bisa kehilangan persahabatan. Bahkan bisa kehilangan pekerjaan. Juga bisa kehilangan pelayanan karena kita tidak menjaga mulut. Perkataan juga menunjukkan isi hati. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Mulut juga bicara tentang jendela hati. Jadi kalau hati ini penuh iri hati, kebencian, kemudian akar pahit, kemudian sesuatu amarah, kemudian biasanya apa yang ada di hati kita itu diluapkan dari mulut kita sesuatu yang tidak baik karena hati kita tidak baik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dalam Matius 12 dikatakan, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Jadi kalau perkataan dari mulut yang keluar dari mulut ini jahat, sesuatu yang jelek, tidak baik, berarti cek hati kita, berarti hati kita enggak baik. Tetapi kalau dari apa yang diucapkan mulut ini sesuatu yang baik, ucapan berkat, ucapan membangun, ucapan sukacita, ucapan damai sejahtera, ucapan yang baik, berarti cek hati kita, berarti hati kita pun juga baik. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, baiklah perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, sesuatu yang baik. Terlebih-lebih firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Supaya kita bisa membangun, supaya kita bisa menghidupkan, supaya kita bisa menyelamatkan. Dengan perkataan kita juga kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bahkan dengan perkataan kita bisa membangun siapa yang kita bangun melalui apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Sikap kita sebagai orang percaya Tuhan mau kita apa? Berlambat-lambat dalam berkata-kata, berlambat dalam kata-kata, dan juga berhikmat dalam berbicara. Memakai kata-kata yang membangun. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Sekali lagi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bapak Ibu, renungan yang singkat pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang apa yang keluar dari mulut kita. Itu meluap dari hati. Dan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengamalkan akan memakan buahnya. Karena itu baiklah kita bisa menjaga mulut kita. Karena itu sebelum berbicara, mulai tanyakan apakah ini benar waktu aku mengatakan hal ini. Apakah perlu aku mengatakan hal ini. Apakah membangun dengan aku mengeluarkan perkataan ini. Jangan sampai harimau dari mulut kita menerkam orang lain. Lalu akhirnya menerkam diri sendiri. Jadi seperti peribahasa dikatakan, mulutmu harimaumu. Apa yang kau keluarkan dari perkataan itu bisa menerkam orang lain, bahkan menerkam diri sendiri kalau itu sesuatu yang jahat. Tetapi kalau dari perkataan mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita yang baik, yang kudus, yang manis, yang sedap didengar, itu akan membuahkan kehidupan yang luar biasa dan kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang apa yang kita keluarkan dari mulut kita, keluar dari hati kita. Seperti Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau ingatkan kami Tuhan, untuk bagaimana kami menggunakan perkataan kami Tuhan untuk kami membangun, bukan untuk perkataan kotor yang keluar dari mulut kami Tuhan. Seperti pujian ini dikatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ya Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Apa yang keluar dari mulut kita menunjukkan kualitas rohani dan karakter kita. Orang yang benar akan menghasilkan kata-kata yang menghidupkan, sementara orang fasik menggunakan lidahnya, menggunakan mulutnya untuk tipu daya. Kita dipanggil untuk menjaga hati agar setiap ucapan yang keluar dari mulut kita bisa menjadi sumber kehidupan, menjadi berkat, memberi semangat, pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita, bukan justru menyembunyikan kepahitan atau kelaliman. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk bagaimana kami menggunakan mulut kami Tuhan, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk jemaat Misbah Doa, Misbah Syukur pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka yang setia mengikuti Misbah Syukur ini Tuhan. Bila berkat-berkat daripada-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang berulang tahun dan bertambah usia pada pagi hari ini Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanannya dan hormat di tangan kirinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat mungkin pada saat hari ini Tuhan, ada yang beberapa dari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan yang berbaring sakit. Biarlah dengan pilu-pilu Allah, pilu-pilu dengan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami Tuhan. Bila kesembuhan yang daripada Engkau menyembuhkan, memulihkan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa buat yang masih sekolah dan bekerja Tuhan. Biarlah penyertaan, perlindungan, penjagaan daripada Engkau Tuhan yang sempurna melindungi, menyertai mereka Tuhan, dan mereka apa yang mereka lakukan Tuhan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Kau pegang kendali bangsa ini, Kau berkati dari Bapak Presiden, bahkan wakil, bahkan menteri-menteri, bahkan sampai jajaran yang paling rendah Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Taruh roh yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Bahwa Indonesia ini menuju pada kemuliaan demi kemuliaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita.
terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus.